Tiap kali gue bikin konten di sosial media yang membahas tentang kenapa sih karyawan terbaik itu nggak selalu gampang dipromosi. Kenapa mereka yang kerjanya sibuk dan banyak sering banget kelewat sama orang yang kerja itu jauh lebih sedikit. Gue personally pernah ngalamin ini juga, dan belum lama ini gue baca newsletter dan gue jadi semakin yakin. Ternyata ini bukan hal yang dialamin sama gue doang. Nah jadi, dari sini tuh gue belajar bahwa ketika seseorang itu mau dipromosi, dia itu tuh perlu menunjukkan kalau dia itu layak untuk diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan satu level di atasnya. Seringkali ketika kita sibuk, kita itu dianggap hanya bisa melakukan pekerjaan yang ada di level kita. Dan kita tidak punya track record untuk melakukan pekerjaan yang ada satu level di atas kita. Ya gimana mau ngerjain kerjaan yang satu level di atas kita, orang kita selalu sibuk ngerjain kerjaan yang ada di level kita. Dan yang kedua, bisa jadi juga manajer kita itu was-was. Karena kalau misalnya nanti kita dipromosiin, terus siapa dong yang ngelakuin kerjaan-kerjaan yang kita kerjain itu sekarang? Nah, maka dari itu, dari situ tuh kita mesti benar-benar mindful, sebenarnya kesibukan atau apa yang kita kerjain sekarang ini tuh ngebawa kita buat dipromosi atau tidak. Dan untuk bisa memikirkan hal ini membutuhkan kita itu untuk open-minded. Kenapa? Karena seringkali kita udah langsung aja snap dan bilang bahwa, ya iyalah saingan gua anaknya owner. Iyalah dia mah punya orang dalam. Iya deh dia mah emang banyak bacot. Iya deh dia itu emang political. Gue paham ada hal-hal seperti ini di tempat kerja. Tapi, kalau setiap kali kita menghadapi kesulitan di tempat kerja, kita langsung fokus dengan blaming situasi, atau kita menyalahkan keadaan, itu tidak akan membuat situasinya menjadi lebih baik. Yang ada, kita tetap nggak mendapatkan apa yang kita mau, ditambah kita juga jadi punya perasaan negatif terhadap pekerjaan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu, gue sangat menyarankan untuk lo memiliki strategi dalam menavigasi situasi ini. Nah, gue sendiri pernah berada di situasi kayak gitu, dan gue share apa yang works buat gue, dan hopefully itu juga bisa works buat lo. Jadi, step 1 adalah untuk punya open conversation sama manajer lo. Right? Jadi, kita sama-sama punya alignment on expectation, kenapa kita mengerjakan hal ini, dan kedepannya ekspektasinya seperti apa. Karena kalau kita tidak memulai obrolan ini, manajer kita mungkin mikir kayak, oke jadi oke deh, ngerjain hal-hal yang sifatnya operasional, administratif, tactical, execution. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah kita ajak ngobrol manajer kita. Kita bisa ngajak ngobrol dengan bilang, halo Pak atau Ibu Manajer, saya pengen dong ngobrol one-on-one membahas tentang career development ke depannya. Karena saya memiliki aspirasi untuk mendapatkan tanggung jawab lebih dan pengen dong ngobrolin bareng-bareng gimana caranya kita bisa mencapai ke sana. Manajer-manajer akan suka diajak ngobrol hal seperti ini. Kalau lo kerja di lingkungan yang empowering buat lo. Jadi kalau lo ngajak ngobrol kayak gini terus manajer lo nggak suka, this is probably a yellow flag lah, belum sampai red flag. Nah, ketika lo udah ngobrol, lo nyatakanlah kepada manajer lo bahwa saat ini gue bersyukur gue dikasih banyak kesempatan untuk bisa mengerjakan hal-hal yang saat ini udah lo kerjakan A, B, dan C. At the same time, gue juga pengen in the short term, let's say misalnya in 6 to 12 months, gue bisa taking a bigger responsibility. Nah, apa yang perlu gue lakukan supaya pada waktunya gue bisa mendapatkan promosi yang layak untuk gue dapatkan. Atau apa yang bisa gue lakukan supaya gue bisa taking a bigger responsibility and give bigger impact. Kalau misalnya lo nggak mau terlalu eksplisit sama atasan lo. Nah, dari situ, atasan lo akan come up dengan beberapa kemungkinan jawaban. Ada yang bilang bahwa, oh actually buat lo dipromosi, you just keep doing apa yang lo lakukan, this would be sufficient. Ya bisa aja kalau misalnya ternyata di organisasi lo hal kayak gitu tuh di-value. Tapi even ketika bos lo ngomong kayak gitu, itu bagus karena dia memvalidasi bahwa apa yang lo kontribusin sekarang, itu adalah hal yang memang bisa membawa lo going to the next level. Beda juga yang kedua, di mana manajer lo bilang bahwa, oke, glad you ask. Untuk itu, kayaknya lo perlu mengerjakan project-project yang lebih meaningful dan dampaknya bisa lebih besar. Gitu. Ini ada beberapa list of project, coba kita pilih mana yang bakal lebih cocok buat lo.
Nah, disitulah baru lo lihat kira-kira project mana nih yang bakal bisa cocok buat mengasah kemampuan lo to the next level. Karena ketika kita mau go to the next level, biasanya kemampuan yang dibutuhkan akan slightly berbeda dengan apa yang sudah kita milikin sebelumnya. Kalau transisi dari individual contributor ke manager, mungkin yang akan dilihat adalah kemampuan planning lo, strategic thinking, dan juga komunikasi sama stakeholder. Kalau misalnya lo dari level manager mau ke level yang lebih tinggi lagi, senior manager atau level eksekutif, biasanya akan sangat berpengaruhi adalah cross-functional stakeholder management, strategi yang levelnya lebih tinggi, dan juga gimana kemampuan lo dalam manage tim yang lebih besar. Nah, jadi di sini kita sama-sama agree dulu nih, kira-kira what it takes to go to the next level. Nah, yang ketiga adalah to actually commit in doing that. Dan gue tahu buat banyak orang ini hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kasarnya lo kayak dieksploitasi. Lo mengerjakan kerjaan yang satu level di atas kerjaan lo, tapi kasarnya gaji dan jabatan lo tuh tidak mengikuti. Nah, ini mungkin buat banyak orang kayak, nggak mau dong, gue cuma mau ngerjain hal-hal tersebut kalau gue udah dipromosi dan gue udah dapat gaji yang lebih besar. Well, kalau lo bisa mendapatkan hal seperti itu, dan good for you, kebanyakan company yang gue tahu tidak seperti itu. Lo harus membuktikan dulu lo bisa mengisi posisi tersebut, barulah lo akan dipromosikan ke posisi tersebut. Nah, jadi gunakan kesempatan ini sebagai cara lo buat belajar. Jadi banyak orang mengira kalau misalnya belajar di korporasi itu artinya kayak lo harus ikut training, lo di mentoring. Tapi ketika lo mendapatkan sebuah pekerjaan yang lebih daripada kemampuan yang lo milikin, itu juga sebenarnya adalah kesempatan belajar, dan ini adalah waktu lo untuk mengasah kemampuan tersebut. Jadi itu ya, step ketiga, actually doing the work. Nah, step yang keempat, itu secara berkala lo ngobrol sama manajer lo. Misalnya lo set up bi-weekly 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, setiap 1 bulan sekali lo kasih dia progress update. Lo kasih tahu bahwa, oke, selama sebulan terakhir, ini aja yang udah gue lakukan, ini challenge yang gue hadapin, ini yang gue lakukan untuk menghadapi challenge tersebut, dan gue mau minta input kira-kira apa lagi yang bisa lo dapatkan atau masukan apa lagi yang kira-kira bisa gue lakukan dengan lebih baik. So, you can call it asking for feedback, one-on-one, status update, terserah lo mau namain apa, tapi do that conversation with your manager. Karena jangan sampai lo udah melakukan pekerjaan yang lebih, tapi manajer lo tuh nggak notice. Karena dia mungkin masih punya perception lo itu adalah orang yang sebelumnya si sibuk, si eksekutor, si orang yang ada di level tersebut. Nah, tujuannya melakukan follow up ini supaya pelan-pelan lo mengubah persepsinya dia. Nah, dan terutama nanti ketika lo sudah mendekati zamannya performance review, lo kumpulin lah semua bukti-bukti yang sudah lo lakukan selama 6 bulan atau 12 bulan terakhir ini. Dan kalau lo melakukan ini secara reguler, lo tidak akan kehilangan artefak-artefak atau bukti-bukti, lo sudah bisa cukup untuk dipromosikan ke level yang selanjutnya karena lo sudah memberikan status update itu secara berkala. Nah, jadi even plus poinnya adalah ketika di akhir 6-12 bulan itu, lo lihat sendiri, mungkin lo juga bisa berkata dan melihat dengan jujur, ya mungkin gue memang belum siap. Gitu. Dan ketidaksiapan, pernyataan tidak siap ini bukannya muncul karena lo insecure atau punya imposter syndrome, tapi lo melihat buktinya bahwa ya memang nyatanya gue belum siap. Gitu. Karena promotion is not just about kita pengen dipromosi maka itu terjadi, ya kita juga jujur aja sama diri kita sendiri, apakah kita ready for that position. Nah, jadi dengan kita punya kayak gitu, kita juga bisa menyadari dan bisa menerima kenyataan. Nah, barulah setelah saat itu, kita tinggal lihat apakah di performance review itu kita bakal mendapatkan apa yang kita mau atau tidak. Nah, jadi nanti habis performance review kita lihat lagi, kalau misalnya lo dipromosi dan it's good for you, tapi kalau misalnya lo nggak dipromosi, then you ask for the feedback. And sometimes, ketika kita nggak dapat promosinya, it's not because kita nggak okay. Ada banyak alasan kalau ada yang promosi di kantor itu. Kadang-kadang kantor itu punya kuota. Mereka punya standar yang lebih tinggi lagi. Mereka terhalang budget. So there are a lot of reasons that's not about you. Fokus dengan alasan-alasan atau dengan feedback-feedback yang menunjukkan kayak, oh sebenarnya gue tuh bisa loh kalau gue melakukan 1, 2, 3. Atau mungkin gue bisa kalau gue melakukan ini 6 bulan atau 1 bulan atau 1 tahun lagi. Nah, coba deh setelah itu lo implement lagi feedbacknya dan ulangin cycle yang sama. Nah, di sini juga you need to be mindful kalau misalnya ternyata setelah lo lakuin improvement lagi, lo udah merasa udah memberikan yang lebih, tapi company nggak bisa menghargai lo,
then it's time to explore di tempat lain. Dan ketika lo explore di tempat lain, lo juga jadi bisa melihat dengan lebih objektif, tempat lain itu bisa menghargai lo atau tidak. Ya, ada situasi di mana ketika lo lihat tempat lain, ya memang ternyata di tempat lain pun juga gue belum layak berada di posisi itu. So that's good to have that reference point. Tapi bisa jadi juga di tempat lain mereka memiliki standar yang berbeda dan ternyata lu cocok dan lu bisa dihargain di sana. Makanya gue seneng banget ngikutin berita-berita sepak bola ya. Pemain-pemain bola tuh banyak yang ketika di klub mereka sekarang, terutama kalau klubnya adalah MU, mereka pindah terus ke mereka tuh bisa jago banget. Scott McTominay di MU kayak nggak pernah jadi pemain inti, masuk ke Serie A langsung jadi MVP. Di tim nasional Skotlandia jadi pemain andalan. Jack Grealish di Manchester City, dia jadi cadangan terus, kayak mainnya nggak pernah bagus. Kayak 2 musim cuma 2 assist, setahu gue ya. Terus begitu masuk Everton, 3 pertandingan 4 assist dan langsung jadi player of the month buat EPL. Ya, so sometimes juga ada bagian kayak gitu. Jadi stop to depersonalize, stop to making it too personal, kita jadi baper bahwa oh ya ini memang nggak benar apa segala macam, and focus in what we can control. Ya, jadi mulai dengan initiate the conversation, understand apa yang dibutuhkan to go to the next level, actually do the next level, giving a regular progress update, dan juga improve on the feedback kalau misalnya lo belum dapetin apa yang lo mau. Dan terakhir, always know when to quit. It's fine, karena memang organisasi punya caranya sendiri-sendiri untuk menghargai employee-nya. Lo harus bekerja di tempat di mana memang kontribusi lo dihargain. Tapi before lo merasa disappointed kalau kontribusi lo nggak dihargain, take an honest look apakah memang benar lo sudah memberikan kontribusi yang berdampak. Let me know apa yang akan lo lakukan next for your promotion di comment section. Dan let me know what else, how else yang bisa gue bantu supaya lo bisa semakin ready for your next promotion.